Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang implementasi design pattern, factory method, dan abstract factory pada aplikasi Pathfinder. Next. Nah, sebelumnya aplikasi Pathfinder merupakan aplikasi di mana nantinya kita bisa dapat mengadopsi sebuah hewan dari website tersebut dan juga melakukan donasi di sana. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Hans Tumeang dengan NIM 11S19002 dan teman saya. Nama saya Rapelis Mongson dengan NIM 11S19003. Nama saya Elisa Tinambuna dengan NIM 11S19026. Nama saya Yuan Segian dengan NIM 11S19030. Nama saya Hotmang Asimanurung dengan NIM 11S19034. Nama saya Rivaldo Gabriel Silalai dengan NIM 11S19041. Nama saya Hana Simarmata dengan NIM 11S19063. Baik, selanjutnya di sini kami membuat table of content. Yang pertama ada current system, yang kedua target system, yang ketiga factory method, yang keempat abstract factory, yang kelima kode program factory method, yang keenam kode program abstract factory, dan yang terakhir manfaat penggunaan design pattern. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang current system. Nah, sebelumnya current system merupakan sistem lama yang sudah ada pada website sebelumnya. Nah, di sini kami membuat sebuah website di mana website yang sebelumnya sudah ada itu bernama pathfinder.com, dan di dalamnya itu merupakan kegiatan adopsi dan galang dana untuk hewan terlantar. Biasanya dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Next. Nah, sistem lain yang menjadi current system pada website pathfinder.com yaitu hanya berlaku untuk daerah sekitar United States dan belum familiar di Indonesia. Next. Nah, pada website pathfinder.com ini juga kita dapat melakukan pencarian hewan terlantar dengan cara yang pertama kita memasukkan filter sesuai kebutuhan. Yang kedua, jika yang dicari sudah cocok, sistem akan mencari tempat adopsi terdekat dengan lokasi terkini user, dan kemudian dapat dilakukan adopsi dengan menghubungkannya langsung dengan shelter atau pemilik lama hewan tersebut. Next. Nah, ini merupakan sebuah use case diagramnya. Nah, di sini yang pertama, user, dokter, dan shelter melakukan sync up terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah mendaftar, admin akan memverifikasi akun yang telah didaftar, dan jika sudah berhasil, maka user, dokter, dan shelter akan melakukan login. Begitu juga dengan admin, dia akan login terlebih dahulu sebelum melakukan tugasnya. Nah, selanjutnya, setelah login, user bisa menggunakan fitur Find Pet, Insert Filter, Choose Pet, Open Donation, Ask Doctor, Adopt Domain. Kemudian, jika ingin keluar dari website, user juga bisa logout dari website. Kemudian, selanjutnya setelah login ke website, shelter bisa menggunakan fitur Post Pet, Confirm Pet, Open Donation, dan jika ingin keluar dari website, juga bisa logout dari website. Sedangkan pada dokter, setelah login bisa hanya menggunakan fitur Get Paid, dan selanjutnya bisa juga menggunakan logout dari website untuk keluar dari website. Next. Selanjutnya, target system akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan target system. Next. Tujuannya dibangun sistem ini adalah agar masyarakat Indonesia lebih peduli dengan keberadaan hewan terlantar. Harapannya, semakin sedikit masyarakat yang membuang hewan ke jalan dan memilih menitipkan hewan tersebut di shelter terdekat. Tujuan lain dari website ini ialah sebagai media donasi terpercaya shelter dan hewan terlantar. Dan sistem ini dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki akses internet.
Next. Untuk use case diagramnya sebagai berikut. Pertama, admin melakukan login dan memvalidate password. Kemudian mencek pending post pada saat melakukan pengecekan dapat melakukan upload dan mereject user. Kemudian admin dapat melakukan postpaid dan view profile. Admin juga dapat melakukan cek feedback dan menghapusnya. Kemudian admin dapat melakukan logout. Use case diagram untuk user. Pertama, user melakukan login dan memvalidate password. Kemudian melakukan registrasi. User juga dapat melihat profil dan mengeditnya. Kemudian user dapat melihat postingannya baik mengupdate maupun menghapusnya. Kemudian user juga dapat melakukan pencarian page tersebut, mengupload page, mengirim feedback, dan melakukan logout. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Selanjutnya adalah desain pattern yang kami gunakan untuk membangun aplikasi ini. Pertama adalah factory method. Factory method merupakan bagian dari creational pattern. Factory pattern merupakan pattern yang berbicara bagaimana membungkus semua objek yang rumit dalam suatu tempat. Dalam hal ini, sama halnya dengan ketika kita ingin membuat objek baru dari sebuah kelas, kita tidak perlu mengubah seluruh kode program kita. Jadi kita hanya perlu mengubah kelas factory itu saja untuk membuat sebuah objek baru yang rumit maupun yang sederhana. Alasan kami menggunakan desain pattern ini karena kami menemukan permasalahan berikut. Aplikasi Pet Tinder merupakan aplikasi yang hanya berfokus pada anjing dan kucing. Kemudian suatu ketika ada user ingin menambahkan hewan berjenis burung. Dengan hal ini tidak ada kategori yang dapat menampung kategori hewan burung ini yang akan membuat permasalahan. Jadi dengan menggunakan factory method kita dapat membungkus objek baru, membuat burung sebagai sebuah objek baru, dengan dimana nanti kita hanya tidak perlu mengubah kode program semuanya, hanya kita perlu mengubah kode program pada kelas factory. Akan saya tunjukkan pada kelas diagram berikut. Ini merupakan sebelum menerapkan factory method, di mana ada interface adoption, di mana yang di-extend oleh pet. Dan ada di pet ini ada berupa nama dan about, dan isinya berupa metode seperti adopsi, add, update, read, dan sound untuk suaranya. Kemudian ini objek-objek yang sudah ada, seperti anjing dan kucing. Di sini permasalahan itu muncul jika ada hewan kategori baru yang ditambahkan, tidak ada objek yang menampung kategori itu, dan di mana nanti contohnya ada burung itu ditambahkan, dia akan ditampung di anjing atau kucing yang tidak sesuai, kan berarti tidak sesuai. Jadi dengan menggunakan factory method, permasalahan ini dapat diselesaikan di mana ada kelas burung ini. Dan di mana metode yang ditambahkan adalah create pet. Jadi kita dapat membuat sebuah objek baru, dan kita hanya mengubah factory class. Factory class kita adalah pet. Jadi ketika ada sebanyak hewan dengan kategori yang baru seperti kadal, kita tidak perlu menambahkan kategori, kita hanya perlu mengakses create pet ini. Jadi permasalahan tentang kategori dapat diselesaikan dengan factory method. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan abstrak factory. Next. Abstract pattern merupakan jenis pattern kreasional yang merangkum sekelompok kelas yang memiliki kategori yang sama. Pattern ini memungkinkan menghasilkan keluarga objek terkait tanpa menentukan kelas konkretnya. Next. Permasalahannya yaitu, pada saat user atau admin menambahkan hewan peliharaan yang dikategorikan sebagai hewan peliharaan yang hilang, maka data yang berhasil dimasukkan akan dimasukkan ke dalam hewan peliharaan dengan kategori adopsi sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Next. Terdapat kelas diagram sebelum menerapkan abstract factory.
terdapat interface adoption dan interface user yang interface user mengimplement interface adoption, lalu mengextend interface path. Lalu di sini ada kelas anjing dan kelas kucing yang mengimplement ke interface path. Next, kelas diagram aplikasi sesudah menerapkan abstract factory. Di sini ada interface path terbagi dua, yaitu interface path for adopt dan interface missing path. Yang di sini di path for adopt ada kelas anjing dan kelas kucing sama-sama mengimplement. Terus di interface missing path ada dua kelas, yaitu kelas anjing dan kelas kucing sama-sama mengimplement. Lalu interface path for adopt dan missing path sama-sama mengextend ke interface path. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program factory method, yang mana di sini saya akan menjelaskan implementasi factory method menggunakan kode program dalam bahasa Java. Ini merupakan kode program sebelum implementasi dari desain pattern. Terdapat sebuah interface dengan nama interface adoption yang akan di-extend oleh sebuah interface dengan nama interface path. Kemudian, interface path tadi yang mengextend adoption yang memiliki atribut name dan juga about dan juga beberapa metode akan diimplement oleh dua kelas turunan, yaitu kelas anjing dan juga kelas kucing. Nah, permasalahan yang terjadi di sini karena aplikasi masih berfokus pada hewan peliharaan anjing dan kucing, maka user hanya dapat menambahkan jenis peliharaan hewan tersebut dan tidak dapat menambahkan jenis hewan peliharaan lain. Sehingga desain pattern factory method dapat digunakan sebagai solusi. Ini merupakan implementasi desain pattern setelah digunakan. Terdapat sebuah interface dengan nama interface adoption yang akan di-extend oleh interface path. Kemudian, interface path di sini yang merupakan sebuah factory method. Terdapat penambahan sebuah metode create path pada interface path, yang mana pembuatan metode ini memungkinkan dibuatnya kelas-kelas baru yang mana merupakan hewan-hewan peliharaan sesuai dengan kebutuhan user. Sehingga kelas-kelas sebelumnya, yaitu kelas hewan peliharaan anjing mengimplement path beserta atribut dan juga metodenya masing-masing, dan juga terdapat tadi itu kelas kucing yang mengimplement path dengan atribut dan juga metode masing-masing. Kemudian terdapat sebuah kelas baru yang mana ini merupakan jenis hewan peliharaan baru, yaitu burung yang mengimplementasikan path beserta atribut dan juga metodenya. Demikian penjelasan untuk kode program factory method. Dilanjutkan dengan abstract factory. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program abstract factory. Next. Nah, pada slide ini terdapat sebelum implementasi desain pattern, di mana terdapat kelas interface adoption yang memiliki beberapa metode adopt, add, update, dan read yang bersifat public, dan juga yang akan mengextend oleh yang dua interface, yaitu interface path dan interface user. Dapat kita lihat interface path yang memiliki dua atribut, yaitu name dan about yang bertipe string, dan dapat kita juga lihat di sini terdapat metode-metodenya, dan di sini terdapat interface user yang mengextend adoption yang memiliki metode-metodenya yang bersifat publik. Next. Nah, di sini
dan terdapat 2 buah kelas yang mengimplement interface pet, di mana 2 kelas tersebut yaitu kelas anjing dan kelas kucing. Pada kelas anjing memiliki 2 atribut name dan about yang bertipe string, dan begitu juga dengan kelas kucing, yang di mana kelas ini mengimplement pet. Next. Nah, di sini terdapat sebuah interface adoption yang akan di-extend oleh 2 interface, yaitu interface pet dan interface user. Next. Kemudian di sini dapat juga kita lihat, sebelum yang tadi, sebelumnya. Nah, dari sebelum implementasi design pattern dapat kita ketahui permasalahan yang terjadi pada aplikasi, yaitu pada saat user atau admin menambahkan hewan peliharaan yang dikategorikan sebagai hewan peliharaan yang hilang, maka data yang berhasil dimasukkan akan ke dalam hewan peliharaan dalam kategori adopsi, sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat menambahkan design pattern yang selanjutnya. Next. Nah, di sini kita menggunakan design pattern observatory dari interface pet dibagi menjadi 2 interface, yaitu interface pet for adopt dan interface missing pet, di mana kelas interface pet for adopt memiliki 2 atribut name dan about dan memiliki beberapa metodenya, dan juga kelas interface missing pet yang memiliki 2 atribut name dan about dan beberapa metodenya. Next. Nah, di sini dapat kita lihat kelas-kelas yang akan mengimplement kedua interface tersebut, di mana kelas anjing mengimplement pet for adopt dan kelas burung mengimplement pet for adopt, dan juga kelas anjing juga mengimplement missing pet dan juga kelas burung mengimplement missing pet. Nah, di sini dari masalah yang tadi, maka masalah tersebut akan dapat teratasi yang solusinya akan menjadi setiap kita memasukkan data yang baru, maka jika kita ingin mengadopsi maka akan masuk ke pet for adopt. Jika kita memasukkan data yang mengenai pet yang hilang, maka akan masuk ke missing pet. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat menggunakan design pattern. Tentunya manfaat menggunakan design pattern ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau meminimalisir munculnya permasalahan-permasalahan. Yang pertama itu, manfaat setelah menggunakan design pattern adalah setelah menggunakan prinsip factory method, aplikasi dapat menambahkan berbagai jenis hewan peliharaan sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi, aplikasi itu tidak hanya sebatas menerima jenis hewan peliharaan anjing dan kucing saja, tetapi dapat menerima hewan peliharaan sesuai dengan kebutuhan dari user. Yang selanjutnya itu adalah setelah menggunakan abstract factory, kategori hewan peliharaan pada adopsi dan hewan peliharaan untuk kategori hewan yang hilang itu dapat dipisahkan dengan baik sehingga tidak terjadi permasalahan pada perbedaan kategori. Selanjutnya, yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, di mana design pattern ini adalah sebuah teknik yang memusatkan desain pada objek dan kelas berdasarkan pada skenario dunia nyata. Design pattern itu juga menegaskan keadaan, behavior, dan interaksi dari objek. Dan yang terakhir itu design pattern menyediakan manfaat akan kebebasan pengembangan, meningkatkan kualitas, mempermudah pemeliharaan, mempertinggi kemampuan dalam modifikasi dan reuse kode program. Baiklah, sekian presentasi hasil proyek kami dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata selama presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih.